Ini juga menyangkut dengan gas, Bapak Presiden, agar kita tidak defisit terhadap konsumsi kita. Saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan, seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia, kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, khususnya energi dan bahan baku hilirisasi. Ibu sekalian, Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita tidak mau, saya bilang tidak mau. Terus semua bilang ramai tidak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu yang nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan kita. Bayangkan ini. Anda memiliki sumur air sendiri, tapi selama bertahun-tahun Anda menjual air itu ke tetangga dengan harga murah. Sementara ketika Anda kehausan, Anda justru membeli air kemasan dari mereka dengan harga selangit. Aneh. Begitulah cara Indonesia mengelola sumber daya energinya selama ini. Namun, kini permainan telah berubah. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia menghentikan ekspor gas murah ke Singapura. Keputusan ini dianggap sebagai gebrakan besar yang akan mengguncang stabilitas energi negara kecil itu. Tapi, benarkah Singapura akan benar-benar terpuruk? Apakah langkah ini akan membuat negeri singa bertekuk lutut? Ataukah mereka sudah jauh lebih siap dari yang kita kira? Singapura mungkin negara kecil, tetapi jangan pernah meremehkan strategi energi mereka. Mereka sadar bahwa ketergantungan pada satu sumber daya adalah kelemahan. Selama bertahun-tahun, pemerintah Singapura telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada gas Indonesia. Singapura telah secara aktif mempersiapkan diri menghadapi potensi gangguan pasokan energinya dengan berinvestasi dalam infrastruktur yang meningkatkan keamanan dan diversifikasi energi. Salah satu inisiatif utama adalah pengembangan terminal liquefied natural gas (LNG) yang didirikan pada tahun 2013. Terminal ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan Singapura pada gas pipa dari Indonesia dan Malaysia, memungkinkan negara ini untuk mendiversifikasi impor energinya. Dengan adanya terminal LNG, Singapura dapat mengimpor LNG dari berbagai sumber, termasuk Australia, Qatar, dan Amerika Serikat. Berbeda dengan gas pipa tradisional, LNG menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi karena tidak memerlukan infrastruktur pipa tetap dan dapat dibeli dari negara yang menawarkan harga paling kompetitif di pasar global. Hal ini memungkinkan Singapura untuk mendapatkan pasokan energi yang lebih stabil, sekaligus mengurangi risiko geopolitik yang terkait dengan ketergantungan pada gas pipa. Selain itu, Singapura terus berinvestasi dalam energi hijau dan sumber alternatif. Proposal anggaran terbaru oleh Perdana Menteri Lawrence Wong menekankan komitmen negara untuk mengembangkan energi nuklir dan memajukan proyek energi terbarukan. Upaya ini sejalan dengan strategi energi jangka panjang Singapura, memastikan bahwa negara ini tetap tangguh dalam menghadapi dinamika energi global yang terus berubah. Meskipun keputusan Indonesia untuk menghentikan ekspor gas murah ke Singapura mungkin tampak sebagai pukulan besar, kenyataannya Singapura telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengatasi risiko tersebut. Kebijakan energi yang proaktif dikombinasikan dengan kemampuan negara ini untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar, menunjukkan bahwa dampak dari perubahan kebijakan Indonesia mungkin tidak akan sedrastis yang diperkirakan banyak orang. Dengan penghentian ekspor gas murah dari Indonesia, Singapura memang harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli LNG, tetapi mereka sudah memiliki infrastruktur dan kontrak jangka panjang yang memungkinkan transisi lebih mudah. Singapura juga telah menandatangani perjanjian dengan beberapa negara untuk mengimpor listrik berbasis energi hijau. Mereka menargetkan impor hingga 6 gigawatt listrik rendah karbon pada tahun 2035. Sejumlah proyek dengan negara seperti Australia, Vietnam, dan Kamboja telah berjalan untuk memasok listrik berbasis energi matahari dan angin ke Singapura. Salah satu proyek terbesar adalah Sun Cable dari Australia, yang akan menyalurkan listrik tenaga surya ke Singapura melalui kabel bawah laut sepanjang lebih dari 4.000 km. Dengan proyek-proyek ini, ketergantungan Singapura pada gas bumi akan semakin berkurang di masa depan. Dalam anggaran 2025 yang diumumkan oleh Perdana Menteri Lawrence Wong, pemerintah Singapura mengalokasikan dana besar untuk mengembangkan energi hijau dan nuklir. Mereka telah menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat terkait kerja sama nuklir sipil.
Fokusnya adalah pada teknologi reaktor modular kecil, Small Modular Reactor buat SMR, yang lebih aman dan lebih cepat dikembangkan dibandingkan reaktor nuklir konvensional. Meskipun masih dalam tahap awal, langkah ini menunjukkan bahwa Singapura sangat serius dalam diversifikasi energinya dan tidak akan membiarkan kebijakan energi Indonesia mengguncang mereka. Apakah penghentian ekspor gas murah dari Indonesia akan langsung melumpuhkan Singapura? Jawabannya, tidak. Singapura memang akan menghadapi kenaikan biaya energi dalam jangka pendek, tetapi mereka telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi yang kuat. Mereka bisa mengalihkan impor ke LNG, meningkatkan kapasitas energi terbarukan, dan mempercepat studi serta implementasi energi nuklir. Yang lebih menarik, kebijakan ini justru bisa menjadi pendorong bagi Singapura untuk semakin mempercepat peralihan ke energi yang lebih berkelanjutan. Dengan harga gas yang naik, investasi di energi hijau akan semakin menguntungkan dan mempercepat transisi energi di negara tersebut. Jika Singapura sudah siap, maka pertanyaannya, siapa yang sebenarnya lebih merugi dalam jangka panjang? Indonesia harus memastikan bahwa keputusan ini tidak menjadi bumerang. Berikut beberapa tantangan yang harus diantisipasi. 1. Mengoptimalkan pemanfaatan gas di dalam negeri. Dengan berhentinya ekspor ke Singapura, apakah Indonesia sudah memiliki infrastruktur yang cukup untuk menyerap kelebihan produksi gas ini? Jika tidak dikelola dengan baik, bisa saja gas tersebut justru terbuang atau dijual ke negara lain dengan harga yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. 2. Daya tarik investasi. Jika kebijakan ini dianggap tidak stabil oleh investor asing, mereka bisa ragu untuk menanamkan modal di sektor energi Indonesia. Negara-negara yang melihat ketidakpastian kebijakan bisa beralih mencari sumber energi lain. 3. Pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Jika Singapura semakin maju dalam energi hijau, sementara Indonesia masih bergantung pada bahan bakar fosil, siapa yang akan lebih kompetitif dalam jangka panjang? Kebijakan Prabowo untuk menghentikan ekspor gas murah ke Singapura memang merupakan langkah berani yang bisa memperkuat posisi tawar Indonesia. Namun, Singapura sudah lama mempersiapkan diri dan memiliki banyak alternatif untuk mengamankan pasokan energinya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana Indonesia memanfaatkan momentum ini? Apakah kita hanya ingin berhenti menjual gas murah, atau kita juga ingin membangun infrastruktur energi yang lebih kuat untuk kepentingan dalam negeri? Jika tidak ada strategi lanjutan yang jelas, kebijakan ini bisa berakhir seperti pedang bermata dua. Kita kehilangan pasar ekspor tanpa mendapatkan keuntungan besar di dalam negeri. Namun, jika benar-benar dikelola dengan baik, ini bisa menjadi awal dari era baru di mana Indonesia tidak lagi menjadi tukang galon bagi negara lain, tetapi justru menjadi pemimpin energi di kawasan. Saat ini, bola ada di tangan Indonesia. Apakah kita siap bermain di level yang lebih tinggi? Atau hanya sekadar puas melihat tetangga sedikit kesulitan sebelum mereka akhirnya menemukan cara untuk bangkit kembali?